Kultivasi satu klik super system. Bab 1081. Judul, Pedang Pemotong Langit sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Melihat bahwa serangan Beamon yang haus darah akan mendarat di tubuh Luo Chen, mata Luo Chen terfokus. Dia melepaskan Heaven Stepping Step dan terbang beberapa puluh meter ke samping, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan kuat dari Bloodhouse Beamon. Faktanya, setelah menghindari serangan Beamon yang haus darah, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di hatinya, karena auman binatang dari Beamon yang haus darah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa. Jika bukan karena kultivasinya memiliki lingkaran 9 naga awan, pertahanan jiwanya akan sangat kuat. Dia mungkin akan pingsan untuk waktu yang singkat di bawah deru Beamon yang haus darah. Dia tidak akan bisa menghindari serangan Beamon yang haus darah. Apakah ini kemampuan yang dibawa oleh Royal Bloodline? Luo Chen melihat Beamon yang haus darah, yang telah meleset dari targetnya, dan berpikir dalam hati. Raungan binatang Beamon yang haus darah barusan memiliki kemampuan menyerang jiwa yang aneh. Sepertinya Beamon yang haus darah tidak menggunakan jiwanya yang kuat untuk menyerang, melainkan kemampuan bawaan yang dimiliki oleh beberapa badan tempur khusus. Lebih jauh lagi, jiwa ras Beamon yang haus darah selalu lemah. Bahkan keluarga kerajaan tidak terkecuali. Oleh karena itu, Luo Chen percaya bahwa kemampuan ini adalah kemampuan khusus yang dapat dikuasai oleh binatang buas dengan garis keturunan kerajaan. Itu sangat mirip dengan kemampuan bawaan tubuh tempur khusus. Kemampuan ini sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, kemampuan bawaan semuanya aneh dan bervariasi. Selain itu, semua kemampuan bawaan tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun tidak dapat ditingkatkan dengan cara apapun, itu masih dapat menghasilkan efek ajaib dalam banyak kasus. Oleh karena itu, begitu seorang seniman bela diri menemukan beberapa kemampuan bawaan yang kuat, dia akan merasakan sakit kepala yang hebat. Itu seperti Beamon yang haus darah di depan mereka. Jika kekuatan jiwa tidak cukup kuat, maka mungkin tidak akan mampu bertahan melawan dampak jiwa dari auman binatang itu. Yang paling penting, serangan jiwa yang dikirim oleh Beamon yang haus darah tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwa seseorang. Banyak seniman bela diri tahu bahwa jiwa ras Beamon sangat lemah. Saat menghadapi ras Beamon, mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan jiwa. Beamon yang haus darah ini dapat mengandalkan serangan jiwanya untuk membunuh banyak seniman bela diri yang tidak mengetahui latar belakangnya. Setelah mengetahui kemampuan bawaan Beamon yang haus darah, Luo Chen juga tahu mengapa murid-murid sekte Blood Fiend sangat siap. Mereka masih dikelilingi oleh Beamon yang haus darah ini dan dibantai tanpa menahan diri. Itu karena murid Blood Fiend sekte tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan jiwa Beamon yang haus darah sama sekali. Pada kenyataannya, ini normal. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan binatang iblis kekuatan jiwa yang lemah secara alami, tidak ada yang akan berpikir untuk berjaga-jaga terhadap serangan jiwa. Setelah mengetahui kemampuan Beamon yang haus darah, niat membunuh berkedip di mata Luo Chen. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen menghilang. Dia menghilang, hanya menyisakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara di lembah. Mata merah Beamon yang haus darah dipenuhi dengan keseriusan. Meskipun tidak tahu bagaimana semut kecil itu berhasil menghindari kemampuan bawaannya, ia masih mementingkan Luo Chen berdasarkan poin ini saja. Lagi pula, luka di kaki belakangnya ditinggalkan oleh semut kecil yang bisa menghindari serangan jiwanya. Bahkan sekarang, lukanya masih mempengaruhi pergerakannya. Saat Beamon yang haus darah berjaga-jaga terhadap serangan Luo Chen, embrio pedang tiba-tiba muncul di udara. Di sekitar embrio pedang, aura merah darah mengalir kembali seperti air terjun dan menutupi Beamon yang haus darah. Di belakang embrio pedang, cahaya pedang yang samar-samar terlihat menebas, seolah ingin membelah Beamon yang haus darah menjadi dua. Keterampilan pedang memotong surga. Keterampilan pedang yang diciptakan oleh pedang Ancestor berada di peringkat ke-98 dalam peringkat teknik supernatural. Itu juga satu-satunya teknik dalam peringkat teknik supernatural yang dapat diperingkatkan dalam peringkat teknik supernatural hanya dengan satu teknik pedang. Pedang pemutus surga. Ada total 2 sinar pedang, satu terang dan satu gelap. Pedang cerah menebas tubuh, dan pedang gelap menebas jiwa ilahi. Itu bisa menampilkan kekuatan luar biasa kapan saja. Dan pedang pemutus surga ini juga merupakan salah satu serangan paling kuat yang telah dikuasai Luo Chen saat ini. Di antara semua seni rahasia yang telah dikuasai Luo Chen, hanya 9 tebasan pemecah jiwa yang lebih kuat daripada pedang pemutus surga. Namun, meskipun Luo Chen telah menguasai 9 tebasan pemecah jiwa, dia hanya memadatkan 9 pedang pembunuh ki yang menakjubkan.
Adapun teknik pedang yang kompatibel dengan 9 tebasan pemecah jiwa, Luo Chen tidak memiliki penguasaan yang sangat tinggi. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia hanya bisa mendukung dirinya sendiri dalam mengendalikan pedang pembunuh Qi untuk waktu yang singkat. Sebagai perbandingan, tebasan pedang adalah serangan terkuat yang bisa digunakan Luo Chen pada tahapnya saat ini. Di hadapan serangan Luo Chen, penghinaan melintas di mata merah darah dari Beamon yang haus darah. Ketika melihat bahwa Luo Chen benar-benar menghindari serangan jiwanya, dia berpikir bahwa kekuatan Luo Chen luar biasa. Namun, serangan yang ditunjukkan Luo Chen sekarang mungkin bahkan tidak mampu merobek perisai Qi darah di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan serangan Luo Chen, Beamon yang haus darah tidak melakukan apapun untuk membela diri. Sebaliknya, itu langsung menyerang Luo Chen, berniat menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Melihat pergerakan Beamon yang haus darah, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan senang di dalam hatinya. Awalnya, dia khawatir Beamon yang haus darah ini akan memilih untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan seperti itu, pedang tebasan surgawi mungkin tidak dapat mencapai apapun. Namun, Luo Chen tidak menyangka bahwa Beamon yang haus darah ini benar-benar ingin melawannya secara langsung. Niat pedang jalan pembantaian didorong hingga batasnya oleh Luo Chen. Pedang kecil berwarna merah darah terbang keluar dari antara alis Luo Chen. Itu mengikuti dua sinar pedang yang telah ditebas Luo Chen sebelumnya, satu terang dan satu gelap, dan menebas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, pedang kecil berwarna merah darah yang telah diubah Luo Chen dari jalan pedang niat pembantaian sebenarnya telah tiba lebih dulu. Itu adalah perebutan. Sebelum dua sinar pedang yang ditebas Luo Chen, satu terang dan satu gelap, mendarat di perisai energi darah yang mengelilingi Beamon yang haus darah. Perisai energi darah padat langsung jatuh ke kondisi lamban di bawah dampak pedang merah darah yang dibentuk oleh niat pedang jalan pembantaian. Retakan yang sangat kecil muncul di perisai energi darah. Meskipun retakannya kecil, itu cukup bagi Luo Chen untuk menebas dua sinar pedang, satu terang dan satu gelap, melalui perisai energi darah dan mengenai tubuh Beamon yang haus darah. Roar. Saat dua pedang menyala, satu terang dan satu gelap, jatuh, Beamon yang haus darah mengeluarkan raungan binatang yang mengejutkan. Tubuhnya yang besar menabrak dinding gunung di samping. Meskipun Luo Chen telah menghindar tepat waktu, dia masih terkena beberapa pecahan batu, dan darah di tubuhnya bergetar. Namun, Luo Chen dengan cepat menekan Qi dan darah yang bergejolak. Matanya tertuju pada Beamon yang haus darah, dan sedikit senyuman muncul di matanya. Tanpa perlindungan darah dan kisil, dia terkena tebasan Heaven Severing Sword. Meskipun Beamon yang haus darah sangat kuat, itu hanya bisa memastikan bahwa jiwa dewanya tidak akan dihancurkan oleh tebasan Heaven Severing Sword. Sekarang jiwa dewa dari Beamon yang haus darah terluka, kecepatan reaksi dan kemampuan bertahannya telah menurun sekali lagi. Selama dia bisa menemukan kesempatan yang cocok, Luo Chen yakin dia bisa membunuh Beamon yang haus darah. Bab 1082. Judul, Mengalahkan Beamon yang haus darah. Namun, saat Luo Chen berpikir tentang bagaimana menemukan kesempatan untuk melemahkan pertahanan Beamon yang haus darah, Beamon yang haus darah melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Luo Chen. Beamon yang haus darah meraung ke arah Luo Chen dan membanting beberapa batu besar ke arahnya. Setelah itu, ia berbalik dan melarikan diri dari lembah. Itu benar, Beamon yang haus darah telah memilih untuk melarikan diri. Melihat adegan ini, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak bisa membunuh Beamon yang haus darah, dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah membuka lembah. Karena Beamon yang haus darah telah memilih untuk melarikan diri, dia tidak perlu membuang energinya untuk mengejarnya. Bagaimanapun, Beamon yang haus darah tidak memiliki harta yang diinginkan Luo Chen. Bahkan jika dia menghabiskan banyak upaya untuk membunuh Beamon yang haus darah, Luo Chen tidak akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Beamon yang haus darah telah memilih untuk melarikan diri, Luo Chen tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari lembah. Luo Chen baru saja berjalan keluar dari lembah ketika dia melihat Zhang Qingxi yang telah menunggu di luar lembah. Junior Martial Brother Luo, apakah kamu terluka? Saat Zhang Qingxi melihat Luo Chen, dia dengan cepat datang dan bertanya. Ketika Luo Chen terkena beberapa potong batu, Qi dan darahnya kacau balau. Awalnya, ini tidak masalah. Selama dia bisa pulih tepat waktu, dia akan bisa kembali normal.
Namun, Luo Chen bertarung dengan Beamon yang haus darah pada waktu itu, jadi dia tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk mengatur pernapasannya. Karena itu, ia memilih untuk secara paksa menekan ki dan darah yang bergejolak. Itu juga karena ini, wajah Luo Chen sedikit pucat, dan dia tampak sedikit menakutkan. Bukan apa-apa, Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi dan berkata, ini hanya masalah kecil. Atur nafas sebentar saja, nanti juga pulih. Zhang Qingxi tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan Beamon yang haus darah? Sudut mulut Luo Chen berkedut saat mendengar pertanyaan Zhang Qingxi. Dia agak terdiam saat berkata, dia kabur. Dia kabur. Zhang Qingxi juga tertegun sejenak. Seekor binatang buas seperti Beamon selalu keras kepala. Setelah memasuki kondisi pertempuran, sangat sedikit Beamon yang akan memilih untuk mundur. Hanya ketika seseorang menyadari bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara teman dan musuh, Beamon dapat memilih untuk melarikan diri. Dan sekarang, Luo Chen benar-benar memaksa Beamon yang haus darah untuk mundur. Lebih jauh lagi, itu adalah Beamon yang haus darah yang memiliki garis keturunan kerajaan. Bukankah itu berarti Luo Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh Beamon yang haus darah martial saint? Jika kita benar-benar menghadapinya secara langsung, aku bukan tandingan Beamon yang haus darah itu. Ketika dia melihat ekspresi Zhang Qingxi, bagaimana mungkin Luo Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia segera menjelaskan, itu hanya serangan jiwa yang menyebabkan binatang Beamon merasa takut dan memaksanya untuk mundur. Zhang Qingxi tersenyum tanpa komitmen ketika dia mendengar ini. Meskipun kemampuan pertahanan jiwa dari binatang buas seperti Beamon sangat lemah, penghalang ki darah yang mengelilinginya cukup untuk memblokir banyak serangan jiwa. Oleh karena itu, meskipun banyak praktisi bela diri tahu bahwa kelemahan dari binatang buas seperti Beamon adalah jiwanya, tidak banyak praktisi bela diri yang bisa mengandalkan serangan jiwa untuk membunuh Beamon. Kita tidak tahu kemana Beamon yang haus darah itu lari. Kita tidak perlu terus menunggu di sini. Kita harus bergegas melewati lembah ini dan menuju ke Phoenix Lin City. Luo Chen tidak berniat terlalu memikirkan masalah itu. Topik Beamon yang haus darah. Dia berkata kepada Zhang Qingxi. Meskipun Luo Chen sebelumnya telah belajar dari pria kekar dari Blood Fiend Sect bahwa Jade Sect, yang lebih dekat dengan mereka, juga memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke Holy Spirit Divine City, dia tidak tahu latar belakang Jade Sect. Secara alami, dia tidak ingin terburu-buru mengunjungi mereka untuk menghindari menyebabkan banyak masalah. Meskipun akan memakan waktu lebih lama untuk langsung menuju ke kota Phoenix Kilin, setidaknya bisa menghindari banyak masalah. Karena itu, Luo Chen akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Phoenix Kilin. Zhang Qingxi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia kemudian bertanya, saudara bela diri junior Luo, apakah kamu tidak perlu mengatur pernapasan kamu? Tidak perlu. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan pil dari cincin semesta dan memasukkannya ke mulutnya. Dia berkata kepada Zhang Qingxi, kita harus bergegas ke kota suci roh suci sesegera mungkin. Aku khawatir murid-murid sekte pedang dan bulu emas telah tiba. Zhang Qingxi melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua menggunakan teknik gerakan mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi pergi, anggota sekte Blood Fiend yang melarikan diri ke segala arah sekali lagi kembali ke lembah ini. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan beberapa bulu dan daging yang berserakan dari Beamon yang haus darah. Luo Chen secara alami tidak tahu tentang hal-hal ini. Faktanya, bahkan jika Luo Chen mengetahuinya, dia tidak akan mengingatnya. Lagi pula, Beamon yang haus darah tidak menjatuhkan terlalu banyak bulu atau darah. Bahkan jika dia mengumpulkannya, itu akan sia-sia. Setelah melewati lembah, Luo Chen dan Zhang Qingxi mempercepat perjalanan mereka. Mereka tiba di kota Fenglin dalam waktu 3 hari. Setelah itu, mereka dengan mudah melewati formasi teleportasi dan tiba di kota suci roh suci melalui token penatua sekte pedang dan token murid Zhang Qingxi. Kota suci roh suci terletak di pusat domain roh suci. Itu diangkat oleh para ahli dari klan roh suci dengan kekuatan yang besar. Itu melayang di udara dan tidak pernah jatuh. Kota ilahi klan roh suci biasanya merupakan tempat di mana kekuatan kuat klan roh suci ditempatkan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memasuki kota. Hanya ketika kongres roh suci dibuka, kota ilahi dari klan roh suci akan memiliki banyak orang yang memasukinya. Ini adalah kota ilahi dari klan roh suci. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan keluar dari formasi teleportasi. Luo Chen tanpa sadar melihat sekeliling dan tidak bisa tidak bertanya.
Holy Spirit Divine City berbeda dari yang dia bayangkan. Kota ini tidak memiliki kemegahan kota ilahi. Sebaliknya, itu sangat bobrok. Jika bukan karena para ahli yang memancarkan aura mengejutkan, Luo Chen tidak akan percaya bahwa ini adalah kota suci klan roh suci, salah satu dari 10 ras teratas di benua. Dikatakan bahwa kota suci klan roh suci adalah senjata ilahi yang ditinggalkan di era terakhir. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, dia menjelaskan, Junior Martial Brother Luo, jangan lihat kota yang rusak. Ada banyak teknik pembatasan di kota, tapi itu tidak akan diaktifkan selama hari-hari biasa. Setelah segel di kota diaktifkan, serangan para praktisi di bawah alam Saint Lord akan dilepaskan. Bisa meninggalkan bekas di gedung-gedung di kota. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Zhang Qingxi. Dia tidak tahu banyak tentang klan roh suci, dan dia tidak tahu banyak tentang kota suci roh suci. Oleh karena itu, Luo Chen tidak berpikir bahwa kota yang tampaknya rusak ini akan memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Serangan orang-orang di bawah alam martial Saint Lord bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di gedung-gedung di kota ini. Bukankah itu berarti bahwa untuk menghancurkan kota ini, setidaknya dibutuhkan seorang ahli alam legendaris untuk melakukannya? Bab 1083 Judul Markas Sekte Pedang Menguji Pilar Batu. Zhang Qingxi tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Dia telah berhubungan dengan Luo Chen selama beberapa waktu. Dia tahu bahwa meskipun Luo Chen memiliki bakat tak tertandingi dan tahu banyak rahasia benua, Luo Chen hanya tahu sedikit tentang beberapa informasi yang beredar luas di antara kekuatan teratas benua. Misalnya, kota ilahi dari klan roh suci. Dapat dikatakan bahwa para petinggi dari 100 ras, serta petinggi dan anggota inti dari kekuatan teratas benua semua tahu tentang keberadaan kota ilahi, tetapi Luo Chen tidak tahu apa-apa tentang itu. Meskipun kota ilahi klan roh suci adalah senjata ilahi yang ditinggalkan dari era terakhir dan sangat kuat, banyak formasi di dalam kota ilahi ini telah dihancurkan. Oleh karena itu, bahkan klan roh suci jarang mengaktifkan segel di dalam kota ilahi ini. Zhang Qingxi menunjuk ke bangunan di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, tanpa perlindungan formasi, bangunan di kota suci roh suci hanya dapat menahan serangan di bawah martial sovereign. Luo Chen tidak berbicara ketika dia mendengar ini. Bahkan jika itu hanya mampu menahan serangan dari bawah martial sovereign, itu masih dianggap sangat mengejutkan. Bagaimanapun, meskipun para ahli martial sovereign tidak ada apa-apanya di mata mereka, bagi sebagian besar praktisi di benua semesta, para ahli dari martial sovereign adalah target yang perlu mereka perhatikan, dan martial sovereign stage adalah sebuah dunia yang hanya bisa mereka impikan. Ayo pergi dan temui murid-murid sekte pedang terlebih dahulu. Luo Chen melihat sekeliling dan segera kehilangan minat pada kota suci ini. Dia segera berkata kepada Zhang Qingxi. Zhang Qingxi secara alami tidak akan menolak. Keduanya berjalan berdampingan di jalan-jalan kota suci roh suci. Tidak butuh banyak waktu bagi mereka untuk menemukan stasiun sementara sekte pedang di kota suci roh suci. Sebagai salah satu kekuatan teratas di benua itu, sekte pedang tidak hanya memiliki formasi teleportasi yang secara langsung mengarah ke kota suci roh suci, tetapi juga formasi teleportasi yang secara langsung mengarah ke kota suci roh suci. Di kota suci roh suci, ada halaman besar. Ini adalah hak istimewa yang belum pernah diterima oleh banyak kekuatan besar, seperti sekte pedang sebelumnya. Alasannya adalah bahwa sekte pedang telah mempertahankan netralitas mutlak dan tidak memihak pada kekuatan besar manapun. 100 ras takut pada pedang ancestor dan yang tidak dikenal, jadi mereka tidak berani bergabung untuk menghancurkan sekte pedang. Inilah alasan mengapa sekte pedang memiliki status yang luar biasa. Di perkemahan sementara sekte pedang, Penatua Agung dan Jiruhai dari sekte pedang sedang menginstruksikan Sein Suci sekte pedang, Zhang Xian dan Wang Xi tentang keterampilan pedang kultivasi. Namun, ketika Ji Chen dan Zhang Qingxi tiba, Jiruhai dan yang lainnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan menyambut mereka. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kekuatan Sein telah meningkat lagi. Itu benar-benar membuatku merasa malu. Jiruhai menilai Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Dia telah lama mendengar dari Zhang Qingxi bahwa Luo Chen telah berhasil memadatkan Slaughter Sword Tao Will. Bahkan, jika bukan karena status khusus Luo Chen di sekte pedang, dia pasti telah memerintahkan Zhang Qingxi untuk membawa Luo Chen kembali ke sekte pedang sejak lama. Bagaimanapun, seorang jenius yang telah berhasil memadatkan niat pedang tingkat atas di tahap Martial King tidak diragukan lagi adalah pilar masa depan sekte pedang. Jika Luo Chen mati di luar, sekte pedang tidak akan menangis. Namun, status Luo Chen sangat istimewa.
Dia adalah keturunan dari Sword Ancestor, saudara junior dari Ancestor kecil Sword Sect. Statusnya di Sekte Pedang sangat tinggi, bahkan sedikit lebih tinggi dari Penatua Agung. Meskipun Luo Chen selalu menganggap dirinya sebagai junior di depan mereka, Jiruhai tidak berani melangkahi batasnya. Oleh karena itu, meskipun Jiruhai berharap dia bisa membawa Luo Chen kembali ke Sekte Pedang untuk melindunginya, dia hanya bisa membiarkan Luo Chen berkeliaran dengan bebas di dunia luar. Untungnya, Zhang Qingxi selalu berada di sisi Luo Chen. Dia bisa mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Luo Chen dari Zhang Qingxi, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya sepanjang hari. Itu hanya kebetulan. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu. Dia berkata dengan ekspresi tenang, "Ini bukan masalah besar." Mendengar kata-kata Luo Chen, Ji Chen, Wang Xi dan Zhang Xian, yang berdiri di belakang Jiruhai, mau tak mau mengutuk dalam hati mereka. Mereka juga telah mendengar banyak tentang Luo Chen beberapa hari terakhir ini. Jika itu dihitung sebagai keberuntungan, maka mereka akan benar-benar merasa malu pada diri mereka sendiri. Jangan bicarakan ini lagi. Luo Chen tidak terlalu memikirkan masalah ini dan langsung mengubah topik. Kongres Roh Suci pasti segera mengadakan pertemuan, kan? Aku ingin tahu apa aturannya kali ini. Dalam perjalanan ke kota suci Roh Suci, Zhang Qingxi telah memberitahu Luo Chen beberapa berita tentang Kongres Roh Suci. Ini juga memungkinkan Luo Chen untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Kongres Roh Suci. Setiap kali klan Roh Suci mengadakan Kongres Roh Suci, aturannya berbeda. Hanya mereka yang telah memasuki kota suci klan Roh Suci yang berhak mengetahuinya. Aku belum yakin. Jiruhai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang. Klan Roh Suci hanya akan mengumumkan aturan Kongres Roh Suci setelah ujian kualifikasi selesai besok. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar. Luo Chen tidak banyak bicara setelah mendengar apa yang Luo Chen katakan. Tes kualifikasi Kongres Roh Suci lebih merupakan ujian daripada ujian. Itu lebih seperti ambang batas untuk menyingkirkan para praktisi dengan bakat biasa. Itu menjamin bahwa mereka yang bisa bergabung dengan Kongres Roh Suci akan menjadi orang-orang jenius teratas di dunia. Luo Chen tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan bisa lulus ujian kualifikasi Kongres Roh Suci. Lagi pula, tidak banyak praktisi yang bisa memadatkan kemauan bela diri puncak di tahap Martial King kelas 9. Sein dan si kecil, kamu telah bekerja keras dalam perjalananmu. Mengapa kamu tidak beristirahat dan bersiap untuk ujian kualifikasi besok? Jiruhai berkata kepada Luo Chen dan Zhang Qingxi sambil tersenyum. Meskipun klan Roh Suci telah mengumumkan kepada publik bahwa ujian kualifikasi Kongres Roh Suci hanya untuk memilih para jenius yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Kongres Roh Suci, mereka tidak memiliki tujuan lain. Namun, jika para jenius yang berkinerja baik dalam tes kualifikasi dapat memperoleh keuntungan besar di Kongres Roh Suci, hanya saja klan Roh Suci belum mengumumkan berita ini. Oleh karena itu, Sein dan Little C, kalian berdua harus memanfaatkan periode waktu ini untuk menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik kamu sesegera mungkin untuk menghindari mempengaruhi hasil tes kualifikasi. Luo Chen dan Zhang Qingxi secara alami tidak akan menolak. Mereka masing-masing menemukan kamar dan memasuki kondisi kultivasi, dengan serius menyesuaikan kondisi mereka sendiri. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Luo Chen terbangun dari keadaan kultivasi oleh Jiruhai. Zhang Qingxi dan yang lainnya adalah sama. Setelah mencuci sederhana, Luo Chen dan yang lainnya mengikuti Jiruhai ke pusat kota suci Roh Suci. Pusat kota suci Roh Suci adalah sebuah kotak besar. Ada pilar batu hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri di alun-alun. Di atas pilar batu itu ada pilar batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak kristal yang tertanam di pilar dan di bagian bawah pilar. Sebuah target. Banyak praktisi berdiri di atas pilar batu hitam, menuangkan serangan mereka ke target di depan mereka. Makhluk hidup dari klan Roh Suci yang menjaga pilar batu hitam kadang-kadang akan memberikan beberapa token kepada beberapa praktisi berdasarkan kecerahan tedia batu kristal di pilar batu. Tes kualifikasi adalah untuk menguji kekuatan serangan. Luo Chen melihat pilar batu hitam dan berkata dengan agak tak berdaya. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Bab 1084. Judul, Niat Membunuh Mengguncang Seluruh Arena. Luo Chen tidak asing dengan pilar batu hitam ini. Itu adalah alat untuk menguji kekuatan serangan. Kristal di pilar batu akan menyala ke derajat yang berbeda saat kekuatan serangan jatuh di atasnya. Dapat dikatakan bahwa pilar batu hitam ini adalah alat yang disukai banyak kekuatan besar. Itu bisa memungkinkan mereka untuk menguji perkiraan kekuatan murid-murid mereka. Namun, Luo Chen sangat jelas tentang cacat pilar batu hitam ini.
Pilar batu hitam ini hanya bisa mencerminkan kekuatan serangan seorang praktisi, tetapi tidak bisa mewakili kekuatan tempur sejati seorang praktisi. Bagaimanapun, serangan yang kuat tidak berarti bahwa kekuatan tempur seseorang kuat. Kekuatan tempur sejati seorang seniman bela diri, kinerja tubuh mereka, keadaan seorang seniman bela diri, dan bahkan lawan yang mereka hadapi memiliki hubungan yang sangat dekat. Itu bukan sesuatu yang bisa direfleksikan hanya dengan kekuatan menyerang. Meskipun pilar pengujian kekuatan serangan ini hanya dapat menguji kekuatan serangan dan tidak mencerminkan kekuatan tempur yang sebenarnya, kekuatan menyerang masih merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Tes kualifikasi ini hanya untuk melenyapkan para praktisi yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Roh Suci. Kongres. Ji Ruhai tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia segera menjelaskan, jika kekuatan serangan bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan minimum Kongres Roh Suci, maka tidak perlu bergabung dengan Kongres Roh Suci. Luo Chen sedikit mengangguk ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak melakukannya. Katakan apapun, dia berjalan lurus menuju pilar pengujian. Saudari bela diri senior Zhang, kamu telah bersama dengan saudara bela diri junior Luo selama ini. Menurut kamu seberapa kuat serangan saudara bela diri junior Luo? Ji Chen tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat Luo Chen berjalan menuju pilar pengujian kekuatan tempur. Sulit untuk dikatakan, kekuatan junior martial brother Luo tidak terduga. Aku juga tidak tahu apa batasnya. Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah bersama Luo Chen selama ini, dia tidak tahu apa batas Luo Chen. Setiap kali dia berpikir bahwa dia telah menemukan batas Luo Chen akan meletus dengan kekuatan yang lebih besar. Karena itu, dia tidak tahu di mana batas Luo Chen. Ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Zhang Xian dan dua lainnya terkejut. Bakat Zhang Qingxi terlihat jelas bagi semua orang di Sekte Pedang, dan kekuatannya juga merupakan yang teratas di antara generasi muda Sekte Pedang. Namun, bahkan Zhang Qingxi tidak dapat mengetahui batas Luo Chen. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Luo Chen? Memikirkan hal ini, Ji Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, yang sedang berjalan menuju pilar pengujian kekuatan tempur. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Luo Chen secara alami mendengar diskusi Ji Chen dan yang lainnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, dia tiba di depan pilar pengujian kekuatan tempur dan berdiri diam. Bolehkah aku menanyakan namamu? Di samping pilar pengujian kekuatan tempur, seorang praktisi klan Roh Suci mengangguk pada Luo Chen dan bertanya. Luo Chen, jawab Luo Chen dengan tenang. Luo Lingyun, debu dari debu. Jadi, kamu adalah keturunan keluarga Luo. Maafkan aku. Mendengar kata-kata Luo Chen, sikap praktisi klan Roh Suci menjadi lebih hormat. Keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik tidak hanya salah satu kekuatan terbesar di klan manusia, tetapi juga memiliki reputasi besar di benua semesta. Orang yang berani memperkenalkan dirinya seperti Luo Chen jelas merupakan keturunan keluarga Luo. Keturunan keluarga Luo? Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia belum pernah ke Akademi Semesta, dan dia tidak tahu apakah keluarga Luo akan mengenalinya sebagai keturunan keluarga Luo. Namun, Luo Chen tidak banyak bicara. Matanya tertuju pada kolom uji kekuatan tempur di depannya, dan dia berkata dengan nada tenang, hasil seperti apa yang ingin kamu dapatkan untuk lulus? Biarkan saja 6 batu kristal menyala, jawab praktisi klan Roh Suci segera setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Luo Chen tidak berbicara lagi. Matanya menjadi serius. Pedang kecil berwarna merah darah dengan tenang muncul di antara alisnya. Aura pembantaian mengejutkan mengelilingi Luo Chen, mengubahnya menjadi dewa iblis dari penjara darah Asura. Niat pedang jalan pembantaian? Seorang seniman bela diri yang bisa muncul di alun-alun ini memiliki bakat dan pengetahuan yang hebat. Jadi, sama seperti Luo Chen menampilkan niat pedang jalan pembantaian, latar belakangnya sudah terungkap. Untuk sesaat, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun berbalik ke arah Luo Chen, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Jika Luo Chen telah memadatkan niat bela diri lainnya, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Ini karena memadatkan niat pembantaian membutuhkan jiwa sungai darah di Laut Darah Asura untuk mendukungnya, dan jiwa sungai darah dikendalikan oleh semua kekuatan utama di benua itu. Orang biasa tidak akan bisa bersentuhan dengannya. Bahkan para murid dari kekuatan besar itu akan merasa sangat sulit untuk menyempurnakan niat membunuh dengan bantuan jiwa sungai darah. Luo Chen tidak hanya menyempurnakan niat membunuh, dia juga menyempurnakan pembunuhan paling sulit dari Sword Tawil di antara semua niat membunuh. Ini secara alami akan menarik perhatian banyak orang.
Ketika mereka mengetahui bahwa Luo Chen hanyalah seorang martial king kelas 9, wajah orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebagai salah satu martial will teratas, Slaughter Sword Ta Will sangat sulit untuk diringkas. Beberapa jenius dengan bakat luar biasa mungkin bisa menyempurnakan niat bela diri biasa di alam martial king. Namun, selain Luo Chen, tidak pernah ada seorang jenius yang bisa menyempurnakan niat bela diri puncak di tahap martial king di era ini. Tidak jauh di belakang Luo Chen, Wang Xi melihat ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Melihat ekspresi mereka, aku merasa jauh lebih baik." Qi Chen dan Zhang Xian yang berdiri di sampingnya juga mengangguk setuju. Ketika mereka mendengar dari Ji Ruhai bahwa Luo Chen telah benar-benar memadatkan niat pedang dari pembantaian, mereka juga sangat terkejut. Sekarang mereka melihat lebih banyak orang mengalami perasaan mereka. Pada saat ini, Wang Xi dan yang lainnya secara alami merasa lebih nyaman. Ji Ruhai, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang. Bagaimanapun, dia sudah belajar dari Zhang Qingxi bahwa Luo Chen telah memadatkan niat pedang jalan pembantaian. Oleh karena itu, ekspresi Ji Ruhai dapat tetap tenang pada saat ini, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat mengatakan bahwa Luo Chen telah memadatkan niat pedang jalan pembantaian. Namun, tanda kepuasan itu sangat halus. Seseorang tidak akan dapat menyadarinya jika seseorang tidak melihat lebih dekat. Hanya ekspresi Zhang Qingxi yang tidak berubah, karena dia tahu betul seberapa kuat Luo Chen. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ini jauh dari batas Luo Chen. Sebagai keturunan ahli tahap mendominasi, meskipun dia tidak secara resmi mewarisi warisan master pedang, itu tidak mencegahnya untuk memahami kekuatan alam yang mendominasi. Sebagai keturunan seorang penguasa, Luo Chen telah memperoleh warisan dari ahli tahap mendominasi. Adapun seberapa kuat dia, bahkan Zhang Qingxi tidak bisa menebaknya. Praktisi klan Roh Suci yang berdiri di samping pilar pengujian kekuatan tempur menatap Luo Chen dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Luo Chen hanyalah seorang praktisi martial king kelas 9, tetapi dia telah berhasil memadatkan niat jalan pedang dari pembantaian. Bakat semacam ini terlalu mengejutkan. Dia telah berpartisipasi dalam ujian kualifikasi Kongres Roh Suci beberapa kali. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang aneh seperti Luo Chen, yang telah memadatkan martial will puncak dengan basis kultivasi martial king kelas 9. Bab 1085. Judul, Serangan Mengerikan, perhatian semua orang terpusat padanya. Luo Chen tidak peduli dengan ekspresi praktisi klan Roh Suci. Jalan pedang niat pembantaian didorong ke puncaknya. Embrio pedang di tangannya menghasilkan suara mendengung yang jelas. Pada saat berikutnya, esensi pedang di tubuh Luo Chen dengan cepat berkumpul ke arah tangan kanannya dan menebas. Cahaya pedang itu seperti air, dan memancarkan cahaya yang redup dan jernih. Itu seperti mata air jernih yang diam-diam muncul, dan menghantam pilar pengujian kekuatan tempur di depannya. Pedang ini tampak ringan dan biasa saja, seolah-olah tidak memiliki sedikit pun asap atau asap, tetapi itu membuat orang-orang di sekitarnya melebarkan mata mereka. Setelah waktu yang lama, seseorang yang tahu apa yang baik untuknya bergumam, pedang yang barusan menyerang, mungkinkah itu peringkat ke-98 Sword Skill Slash of Supernatural Techniques Ranking, Heaven Slash? Itu benar, itu adalah tebasan keterampilan pedang dari surga. Seseorang di samping berkata dengan pasti, "Aku tidak pernah berpikir bahwa dalam 1000 tahun terakhir, akan ada orang lain yang bisa menggunakan keterampilan pedang, dan dia masih sangat muda." Sword Skill Slash of Heavens, meskipun peringkatnya sangat rendah dalam peringkat teknik supernatural, itu berada di peringkat ke-98, dan hampir jatuh dari peringkat teknik supernatural. Namun, semua praktisi yang tahu tentang peringkat teknik supernatural memahami bahwa kekuatan pedang Slash of Heavens tidak kalah dengan 30 keterampilan tempur teratas dari peringkat teknik supernatural. Alasan mengapa peringkatnya sangat rendah adalah karena mereka berpikir bahwa Sword Skill Slash of Heavens hanya memiliki satu gerakan pedang. Kedua, karena keterampilan pedang ini sangat sulit untuk dibuat kultivasi. Bahkan di sekte pedang, jarang terdengar bahwa seorang jenius telah berhasil menguasai tebasan keterampilan pedang dari surga, dan dalam 1000 tahun terakhir, tidak pernah ada seorang jenius di sekte pedang yang telah menguasai tebasan keterampilan pedang dari surga. Namun, sebagian besar makhluk hidup memusatkan perhatian mereka pada pilar uji kekuatan tempur di depan Luo Chen. Mereka ingin melihat seperti apa hasil akhir Luo Chen. Lagi pula, apakah itu Slaughter Sword Ta Will atau Sword Skills Heaven Slash, keduanya sangat langka.
Sekarang keduanya muncul pada orang yang sama, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang akan dilepaskan keduanya setelah bergabung. Itu adalah sesuatu yang semua orang ingin tahu. Ketika tatapan semua orang jatuh pada pilar uji kekuatan tempur di depan Luo Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ini karena ada total 8 batu kristal di pilar uji kekuatan tempur di depan Luo Chen. Batu kristal ke-8 memancarkan cahaya hitam pekat yang sepertinya bisa menelan pandangan seseorang. Serangan puncak martial Sein? Seseorang di kerumunan tidak bisa tidak berseru. Mereka tahu betul apa yang dimaksud dengan kondisi abnormal pilar uji di depan Luo Chen. Ini menunjukkan bahwa serangan Luo Chen telah mencapai tingkat serangan kekuatan penuh dari puncak martial Sein. Ini karena 8 batu kristal menunjukkan bahwa serangan Luo Chen telah mencapai martial Sein. Semakin dalam warna batu kristal terakhir, semakin kuat serangannya. Serangan Luo Chen telah sepenuhnya mengubah batu kristal ke-8 menjadi hitam. Tanpa ragu, ini berarti bahwa kekuatan serangan Luo Chen berada di puncak martial Sein. Jika itu adalah serangan tingkat ini dari praktisi martial Sein, mereka tidak akan begitu terkejut, tetapi Luo Chen hanya seorang praktisi martial king kelas 9. Dengan basis kultivasi martial king kelas 9, dia mampu melepaskan serangan dengan kekuatan penuh dari puncak martial Sein. Bahkan jika Luo Chen tidak bisa sering menggunakan serangan ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Seharusnya aku luruskan? Luo Chen tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya. Dia tersenyum pada praktisi klan roh suci yang tercengang di sampingnya. Faktanya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan serangan, 9 pedang pembantaian Qi yang berasal dari kultivasi 9 tebasan pemecah jiwa di tubuhnya adalah serangan terkuat yang bisa dia luncurkan pada tahapnya saat ini dengan bantuan niat pedang jalan pembantaian. Namun, itu akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak akan dapat mendukung serangan keduanya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak memilih serangan yang mencolok dan tidak berguna. Setelah mendengar suara Luo Chen, praktisi klan roh suci dengan cepat sadar kembali. Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Luo Chen dengan hormat. Luo Chen mengambil token itu, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Ini karena token di tangannya memiliki pola emas yang sangat tidak jelas dibandingkan dengan token biasa. Bahkan ada riak samar energi spiritual yang dipancarkan darinya. Jelas, token di tangannya dibuat khusus. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Jiruhai sebelumnya, penampilannya selama tes kualifikasi menjadi semakin mempesona. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berharap ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan selama pembukaan Kongres Roh Suci. Setelah memasukkan token ke dalam cincin semesta, Luo Chen berjalan menuju Zhang Qingxi dan yang lainnya. Kekuatan junior martial brother Luo benar-benar luar biasa. Wang Xi hanya bisa menghela nafas ketika Luo Chen tiba di depan Zhang Qingxi dan yang lainnya. Menggunakan kekuatan martial king kelas 9 untuk meluncurkan serangan yang sebanding dengan kekuatan penuh puncak martial Sein. Kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang putus asa. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini dan berkata, serangan semacam ini tampaknya sangat kuat, tetapi tidak terlalu praktis. Dengan kultivasiku saat ini, jika aku berani melakukan ini dalam pertempuran, aku hanya akan dapat mengalahkan musuh aku dalam sekali jalan. Jika tidak, aku akan berada dalam bahaya. Kata-kata Luo Chen jelas dilebih-lebihkan. Jika dia menggunakan kultivasi 9 tebasan pemecah jiwa, ki pedang di tubuhnya akan langsung terkuras. Namun, jika dia hanya menggunakan pedang pemutus surga, dia akan dapat menggunakannya 3-5 kali, dan itu tidak akan mempengaruhi kondisinya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin penampilannya terlalu mengejutkan. Lagi pula, ketika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia bisa menggunakan serangan yang sebanding dengan serangan bertenaga penuh dari puncak martial Sein ketika dia hanya di martial king kelas 9. Meskipun ini mengejutkan, itu bukan sesuatu yang tidak bisa diterima. Meskipun ini akan menarik perhatian banyak orang, itu tidak akan membuat mereka merasa takut, karena dia hanya memiliki kekuatan satu serangan. Setelah serangan ini, dia tidak akan menimbulkan banyak ancaman lagi. Namun, jika dia adalah martial king kelas 9, dia akan mampu melepaskan serangan kekuatan penuh yang sebanding dengan puncak martial Sein. Pertunjukan ini akan terlalu mengejutkan. Seperti kata pepatah, pohon besar menarik angin. Luo Chen tidak tahu berapa banyak jenius dari Kongres Roh Suci yang berpartisipasi dalam acara ini. Secara alami,
dia akan menahan diri jika dia bisa, jika para jenius itu mengira dia adalah ancaman terbesar dan memutuskan untuk melenyapkannya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, membuat orang-orang itu berpikir bahwa dia hanya mampu melakukan satu serangan, membuat mereka merasa lebih takut padanya. Lagi pula, ketika mereka tahu bahwa dia hanya memiliki satu serangan kekuatan, tidak ada yang mau memblokir tombak untuk orang lain, dan membiarkan dia menghadapi serangan terkuat Luo Chen, tetapi biarkan orang lain memetik buah persik. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Luo Chen, para seniman bela diri di sekitarnya yang diam-diam memperhatikan Luo Chen diam-diam menghela nafas lega. Luo Chen hanya bisa meluncurkan serangan tingkat itu dalam waktu singkat. Tingkat ancaman yang dia ajukan tidak diragukan lagi sangat berkurang. Di Kongres Roh Suci, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa melawan Luo Chen. Zhang Qingxi memperhatikan ekspresi para praktisi di sekitarnya. Senyum tipis melintas di matanya. Dia memandang Luo Chen dengan mencela dan berkata, "Aku juga akan pergi dan menguji di mana batasku." Kultivasi satu klik super system. Bab 1086. Judul, Qingxi membuatnya bergerak, kekuatannya mengagumkan. Luo Chen dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat Zhang Qingxi ketika mereka mendengar kata-katanya. Terutama Ji Chen dan yang lainnya. Mereka bahkan lebih ingin tahu tentang kekuatan Zhang Qingxi saat ini. Praktisi di sekitarnya juga memandang Zhang Qingxi. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen terlalu mengejutkan. Zhang Qingxi dan yang lainnya jelas adalah rekan Luo Chen. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat rekan Luo Chen. Sangat cepat, Zhang Qingxi muncul di depan kolom pengujian di mana serangan Luo Chen diuji. Dia melihat ke arah praktisi klan Roh Suci di sebelah kolom pengujian dan berkata dengan tenang, "Sekte Pedang, Zhang Qingxi." Dan dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Reputasi Zhang Qingxi tidak kecil. Sebagai salah satu wanita paling cantik di domain pedang dan murid paling menonjol dari generasi Sekte Pedang, reputasi Zhang Qingxi di 100 ras benua jauh lebih besar daripada Luo Chen. Setidaknya, jika bukan karena Luo Chen mengumumkan nama Luo Lingyun, para ahli klan Roh Suci mungkin tidak akan memikirkan identitas Luo Chen. Lagi pula, meskipun Luo Chen telah menyebabkan keributan besar di Sword Pool, mereka yang tahu berita itu adalah petinggi dari berbagai ras. Adapun praktisi tingkat bawah, mereka tidak tahu banyak tentang Luo Chen. Oleh karena itu, di kota suci Roh Suci, reputasi Zhang Qingxi jauh lebih besar daripada Luo Chen. Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa. Matanya menatap pilar uji kekuatan tempur di depannya, dan yuan asli di tubuhnya dengan tenang beredar. Pedang Song Salju telah muncul di tangan Zhang Qingxi pada suatu saat. Pedang putih keperakan itu sedikit bergetar dan menghasilkan dengungan pedang yang jelas. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan memperhatikan bahwa ada juga dengungan pedang yang jelas di tubuh Zhang Qingxi. Namun, itu disembunyikan oleh dengungan pedang dari pedang Song Salju dan sangat sulit untuk dideteksi. Tulang pedang si kecil telah selesai. Dengan penglihatan Ji Ruhai, tentu saja tidak sulit baginya untuk mendeteksi kondisi Zhang Qingxi yang tidak biasa. Penatua Agung dari Sekte Pedang mau tak mau melebarkan matanya karena terkejut. Zhang Qingxi tidak pernah memberitahunya bahwa tulang pedangnya sudah selesai. Oleh karena itu, Ji Ruhai tidak bisa tidak merasa terkejut ketika dia melihat bahwa Zhang Qingxi benar-benar telah menyelesaikan tulang pedang. Tidak hanya Ji Ruhai, ada juga banyak ahli di sekitarnya yang memperhatikan kondisi Zhang Qingxi yang tidak biasa. Mereka tidak bisa tidak bertanya dengan heran, tulang pedang lengkap? Tulang pedang dikutuk. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tulang pedang yang lengkap tidak dapat lahir di era ini. Sekarang, Zhang Qingxi telah benar-benar mengungkapkan tulang pedang yang lengkap. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Zhang Qingxi tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Tulang pedang osikular didorong ke ekstrim dan niat pedang penghancur mengelilingi tubuhnya. Aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya membuat orang tidak berani menatap Zhang Qingxi secara langsung. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Qingxi menebas dengan pedangnya. Destroying niat pedang menempel pada Snow Song Sword dan dengan keras menyerang pilar pengujian serangan. Mengikuti suara tumpul, 8 batu kristal di pilar pengujian serangan menyala. Batu kristal terakhir telah berubah menjadi merah. Meskipun tidak sebagus hitam Luo Chen, itu masih hasil yang sangat mempesona. Bagaimanapun, Zhang Qingxi hanya berada di Martial King kelas 9. Dengan kultivasi Martial King kelas 9, dia mampu melepaskan serangan kekuatan penuh yang sebanding dengan Martial Saint menengah. Kekuatan semacam ini sangat mengejutkan. Lebih penting lagi, serangan Zhang Qingxi tampaknya tidak berat. Sepertinya dia tidak menggunakan semua kartu asnya.
Jelas bahwa jika Zhang Qingxi benar-benar memilih untuk bertarung dengan nyawanya di ujung, kekuatan serangan habis-habisannya bisa mencapai tingkat serangan kekuatan penuh puncak martial Sein. Sekte Pedang benar-benar mendapatkan kejeniusan yang luar biasa kali ini. Di tengah keramaian, banyak jenius yang luar biasa. Itu benar, di masa depan, aku khawatir akan ada ahli Ancestor lain di Sekte Pedang. Itu benar, bakat semacam ini terlalu mengejutkan. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam Ancestor di masa depan. Omong-omong, banyak ahli alam Ancestor mungkin tidak sehebat ini ketika dia berada di alam Martial King, kan? Zhang Qingxi mampu melepaskan serangan kekuatan penuh yang sebanding dengan Martial Sein kelas menengah ketika dia berada di Martial King kelas 9. Kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan semua orang, terutama Zhang Qingxi, yang sepertinya menahan kekuatannya. Tingkat serangan ini jauh dari batasnya. Jika Zhang Qingxi menyerang dengan seluruh kekuatannya, kekuatan serangannya akan melompat ke level lain. Zhang Qingxi tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Setelah menerima token dari praktisi klan Roh Suci dengan hormat, dia berjalan menuju tempat Luo Chen dan yang lainnya berada. "Gadisi, kapan kamu menyelesaikan pedang tulangmu?" Saat Zhang Qingxi berjalan ke sisi Luo Chen, Jiruhai mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Ada banyak jenius di Sekte Pedang yang memiliki tulang pedang yang tidak lengkap, tetapi karena tulang pedang yang tidak lengkap, para jenius itu tidak terlalu berbakat. Mereka tidak seperti Zhang Qingxi, yang merupakan seorang jenius yang mengerikan. Bahkan jika tulang pedang tidak lengkap, bakat bawaannya masih sangat kuat. Sekarang tulang pedang Zhang Qingxi telah selesai, tidak diragukan lagi membuktikan bahwa tulang pedang dapat diselesaikan. Jika Sekte Pedang dapat memperoleh metode untuk menyelesaikan tulang pedang, itu pasti akan membuat fondasi Sekte Pedang semakin dalam. Zhang Qingxi tanpa sadar menatap Luo Chen ketika dia mendengar ini. Memperbaiki pedang tulang untuknya adalah pujian Luo Chen. Pada saat ini, dia secara alami harus mencari pendapat Luo Chen. Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu dan berkata dengan nada tenang, "Kakak perempuan, katakan saja." Saat ini, Jiruhai hanya khawatir dan bingung. Dia tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, para tetua Sekte Pedang tahu bahwa dia pernah memasuki pavilion kitab suci Sekte Pedang untuk mencoba dan mendapatkan cara untuk menyelesaikan tulang pedang. Sekarang Zhang Qingxi telah menyelesaikan pemulihan tulang pedang, bahkan jika Zhang Qingxi tidak mengatakannya, Jiruhai masih akan memikirkannya dengan sangat cepat. Setelah mendengar apa yang Luo Chen katakan, Jiruhai langsung bereaksi dan mengalihkan pandangannya ke Luo Chen. Para tetua Sekte Pedang ini tahu bahwa Luo Chen telah memperoleh metode untuk menyelesaikan tulang pedang di pavilion kitab suci. Namun, setelah Luo Chen membantu Zhang Qingxi menyelesaikan tulang pedang, mereka tidak menerima berita apapun. Awalnya, mereka mengira Zhang Qingxi telah gagal menyelesaikan tulang pedang, tetapi mereka tidak menyangka Luo Chen akan berhasil menyelesaikan tulang pedang Zhang Qingxi. Dia telah memperhatikan Zhang Qingxi sebelumnya dan telah melupakan keberadaan Luo Chen. Sekarang dia telah bereaksi, dia secara alami tahu siapa yang harus dicari. Sebelum kakak bela diri senior Zhang dan aku meninggalkan domain pedang, tulang pedang kakak senior telah sepenuhnya diperbaiki. Melihat Jiruhai menatapnya, Luo Chen tidak bisa menahan senyum dan dengan santai berkata, "Tapi saat itu, aku tidak yakin apakah itu akan membahayakan suster bela diri senior Zhang, jadi aku tidak memberitahu para tetua tentang ini." Tentu saja, Luo Chen tidak akan mengatakan bahwa dia pikir Zhang Qingxi akan memberitahu semua tetua Sekte Pedang tentang masalah ini, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Mendengar kata-kata Luo Chen, Jiruhai tanpa sadar menganggukkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Menurut situasi saat ini, penyelesaian tulang pedang seharusnya tidak berpengaruh pada si kecil, kan?" Bab 1087. Janji peringatan dari Arang. "Tentu saja tidak," kata Luo Chen sambil tersenyum. "Jangan khawatir, Penatua Agung. Bahkan jika kakak perempuan senior menggunakan kekuatan tulang pedang tulang secara sembarangan, itu tidak akan membawa kabar buruk. Jika itu sebelumnya, Luo Chen tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu." Namun, setelah Zhang Qingxi lulus ujian yang ditinggalkan oleh Sword Sovereign dan berhasil mewarisi ruang dominasi yang ditinggalkan oleh Sword Sovereign, Luo Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, membantu Zhang Qingxi menyelesaikan tulang pedang osikular dilakukan di ruang dominasi yang ditinggalkan oleh penguasa bernama Xiao Tian di belakangnya. Secara alami, itu terkontaminasi oleh aura penguasa Xiao Tian. Sekarang Zhang Qingxi telah menjadi penerus penguasa pedang, dia secara alami memiliki aura penguasa pedang padanya.
Dengan aura dua penguasa padanya, tidak peduli seberapa besar kesadaran benua semesta menolak tulang pedang, mustahil bagi mereka untuk menyerang Zhang Qingxi. Dan setelah mengetahui detail dari ruang dominasi, Luo Chen akhirnya mengerti. Saat itu, mengapa Arang Hitam mengatakan bahwa selama dia membantu Zhang Qingxi menyelesaikan tulang pedang di ruang dominasi yang dia kendalikan, dia tidak perlu khawatir tentang reaksi dari kesadaran benua semesta. Itu bukan karena aura di medan perang yang disebut Soul Extinguishing Battlefield, tetapi karena ruang dominasi mewakili keberadaan seorang penguasa. Zhang Qingxi, di sisi lain, menyelesaikan tulang pedang di ruang dominasi, dan tubuhnya diwarnai dengan aura seorang penguasa. Tidak peduli seberapa tidak puasnya kesadaran benua semesta, tidak mungkin untuk menyerang Zhang Qingxi. Ini karena seorang penguasa tidak takut pada kesadaran benua semesta. Faktanya, selama itu tidak seperti zona bahaya ke-11 yang disegel oleh penguasa pedang Paleogen, kesadaran benua semesta tidak akan bisa melakukan apapun pada seorang penguasa. Bahkan jika penguasa pedang Paleogen telah menggunakan terlalu banyak energi untuk membuatnya tertidur lelap, kesadaran benua semesta masih tidak dapat melakukan apapun pada penguasa pedang. Meskipun Ji Ruhai adalah penatua agung sekte pedang, dia tidak tahu tentang keberadaan seorang master. Secara alami, dia tidak mengerti betapa sederhananya Luo Chen. Seberapa mengejutkan informasi yang terkandung dalam kata-kata itu? Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, senyum tipis muncul di wajah Ji Ruhai. Dia mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan berkata, "Nak, ini." Saat dia berbicara, wajah Ji Ruhai tidak bisa menahan rasa malu, tetapi dia masih menggigit peluru dan berkata, "Masih ada beberapa murid di sekte yang memiliki tulang pedang yang tidak lengkap. Nah, menurutmu?" Ji Ruhai tidak bisa disalahkan karena begitu malu. Itu karena Luo Chen tidak mendapatkan banyak manfaat dari sekte pedang setelah memasuki sekte pedang, tetapi Luo Chen telah banyak membantu sekte pedang. Terutama dalam hal pengisian tulang pedang Zhang Qingxi, Luo Chen telah menciptakan jenius tak tertandingi untuk sekte pedang. Tidak hanya sekte pedang tidak memberikan banyak bantuan kepada Luo Chen, tetapi juga Luo Chen yang diprovokasi oleh Lin Yuan ketika dia masih di sekte pedang. Meskipun Luo Chen tidak mempedulikannya, Ji Ruhai tidak bisa tidak merasa malu. "Penatua Agung, kamu tidak perlu melakukan ini." Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. "Ketika masalah ini selesai, aku akan mengikuti Penatua Agung kembali ke sekte pedang dan membantu para murid itu mengisi kembali tulang pedang mereka." Dia memiliki kesan yang baik tentang sekte pedang. Lagi pula, karena keberadaan pedang kristal pedang Ancestor, dia tidak mengambil banyak jalan memutar. Meskipun sekte pedang tidak memberinya banyak bantuan, hanya bantuan dari pedang kristal pedang Ancestor sudah cukup baginya untuk membantu para jenius dari sekte pedang menyelesaikan tulang pedang. "Terima kasih, Sein." Mendengar kata-kata Luo Chen, senyum di wajah Ji Ruhai tidak bisa tidak menjadi lebih lebar. Meskipun dia adalah seorang ahli alam legendaris, statusnya di sekte pedang hanya setara dengan Luo Chen. Bagaimanapun juga, Luo Chen adalah saudara junior dari Ancestor kecil sekte pedang, Wu Ming. Oleh karena itu, bahkan dia, penatua agung dari sekte pedang, tidak dapat memaksa Luo Chen untuk melakukan apapun. Jika Luo Chen tidak mau melakukan apapun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untungnya, Luo Chen tidak menolak tawaran itu. Sebagai gantinya, dia setuju untuk membantu para jenius dari sekte pedang yang memiliki tulang pedang yang tidak lengkap mengisi kembali tulang pedang mereka. "Tetua Agung, kamu tidak perlu melakukan ini." Luo Chen adalah anggota sekte pedang. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata dengan nada tenang, "Ini hanya masalah kecil. Itu tidak layak disebut." Bagi Luo Chen, itu memang masalah kecil. Lagi pula, tidak sulit untuk menyelesaikan pedang tulang. Masalah terbesar adalah mencegah serangan balik setelah tulang pedang selesai. Tapi masalah ini tidak ada untuk Luo Chen yang memiliki ruang dominasi. Dengan ruang yang mendominasi, dia benar-benar bisa mengabaikan reaksi dari kesadaran benua semesta. "Bocah Luo, bantu yang lain mengisi tulang pedang mereka. Aku tidak peduli, tapi yang terbaik adalah memiliki tingkat kecepatan tertentu." Tepat pada saat ini, suara arang hitam tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen, menyebabkan dia tertegun sejenak. "Jangan kaget begitu, meskipun kesadaran benua semesta tidak dapat melakukan apapun pada Master, tidak sulit untuk membunuhmu." Luo Chen tercengang ketika melihat ini. Meskipun seorang Master dapat menghancurkan kesadaran benua alam semesta, tidak ada yang akan melakukannya, karena itu hanya akan menyebabkan runtuhnya benua alam semesta. Suara arang hitam terdengar lagi di benak Luo Chen, dan meskipun seorang master dapat menghancurkan kesadaran benua semesta,
tidak ada yang akan melakukannya, karena itu hanya akan menyebabkan runtuhnya benua semesta. Oleh karena itu, jika kamu membantu terlalu banyak orang, lengkapi tulang pedang dan tarik serangan balik benua semesta, bahkan jika kamu terbunuh oleh kesadaran benua semesta, Master tidak akan bergerak. Aku mengerti, Luo Chen mengangguk dan berkata dalam hatinya, sepertinya, selama aku tidak membantu terlalu banyak orang menyelesaikan pedang tulang, itu akan baik-baik saja kan? Itu benar, suara arang hitam terdengar lagi dengan bangga. Sebagai keturunan Tuan, jika kamu hanya memperbaiki tulang pedang untuk 180 orang, kesadaran benua semesta tidak akan mengganggu. Alasan mengapa aku mengingatkan kamu adalah untuk mengingatkan kamu untuk tidak terbawa oleh kepuasan dirimu. 180? Mulut Luo Chen berkedut saat mendengar ini. Dia tidak punya waktu untuk terus-menerus mengisi tulang pedang orang lain. Oleh karena itu, belum lagi 180, hanya mengisi tulang pedang dari 20 jenius yang memiliki tulang pedang yang tidak lengkap adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan ketika dia bosan sampai mati. Sein, apakah ada yang salah dengan itu? Ji Ruhai tidak tahu tentang percakapan antara Luo Chen dan arang hitam. Melihat perubahan ekspresi Luo Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika ada yang salah dengan itu, sebaiknya kita membuat rencana jangka panjang. Ji Ruhai tidak bodoh. Secara alami, dia tidak akan mengorbankan Luo Chen demi beberapa jenius dengan tulang pedang yang tidak lengkap. Oleh karena itu, jika pemulihan tulang pedang akan mempengaruhi Luo Chen, dia secara alami akan memilih untuk menyerah pada para jenius dengan tulang yang tidak lengkap untuk melindungi Luo Chen. Jangan khawatir Penatua Agung, hanya saja aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Luo Chen tersenyum dan berkata, bukan masalah besar untuk membantu beberapa rekan murid menyelesaikan pedang tulang. Ji Ruhai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega ketika mendengar ini. Jika itu tidak mempengaruhi Luo Chen, dia secara alami berharap Luo Chen dapat membantu beberapa jenius di Sekte Pedang menyelesaikan tulang pedang. Ini karena fondasi Sekte Pedang tidak diragukan lagi akan diperkuat, dan itu akan cukup untuk menstabilkan posisi Sekte Pedang di benua alam semesta. Bab 1088. Judul, Setiap Skor Wen Xuan dan Ningbi. Sementara Luo Chen dan Ji Ruhai sedang berbicara, Wang Xi, Ji Chen, dan Zhang Xian juga pergi ke pilar pengujian untuk menguji kekuatan mereka. Namun, kekuatan Zhang Xian dan dua lainnya jelas tidak sehebat Luo Chen dan Zhang Qingxi. Wang Xi hanya berhasil menyalakan 6 batu kristal. Meskipun batu kristal terakhir telah berubah menjadi hitam, itu hanya mencapai tingkat serangan kekuatan penuh dari Martial King. Meskipun telah melewati ambang batas, itu tidak terlalu menakjubkan. Dengan basis kultivasi Martial King kelas 9 Wang Xi, serangannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh Martial King puncak. Itu hanya bisa dianggap rata-rata dan tidak terlalu luar biasa, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang jenius biasa. Ji Chen sedikit lebih kuat dari Wang Xi, tapi itu juga karena dia memiliki keunggulan dalam basis kultivasi. Dengan basis kultivasi Martial King kelas 3, Ji Chen mampu melepaskan serangan yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Martial King pertengahan. Itu hanya bisa dianggap sebagai serangan yang sedikit di atas rata-rata, tetapi itu tidak bisa dikatakan luar biasa. Adapun Zhang Xian, kekuatan Holy Son of Sword Sect membuat mata semua orang berbinar. Zhang Xian dan Zhang Qingxi keduanya adalah praktisi Martial King kelas 9, dan serangan Zhang Xian juga telah menyalakan 8 batu kristal. Meskipun cahaya batu kristal ke-8 sangat redup, itu juga berarti bahwa serangan Zhang Xian telah berhasil maju ke Martial Sein. Setelah Zhang Xian dan dua lainnya menyelesaikan ujian mereka, Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke markas sementara Sekte Pedang. Adapun perhatian yang mereka tarik selama ujian, Luo Chen dan yang lainnya tidak mengambil hati. Lagi pula, tes kualifikasi hanya bisa menguji kekuatan tempur seseorang, tapi itu tidak bisa benar-benar mencerminkan kekuatan tempur seseorang. Tidak jarang beberapa jenius yang berkinerja baik selama ujian kualifikasi tersingkir setelah Kongres Roh Suci dibuka. Ada contoh seperti itu di Kongres Roh Suci setiap tahun, jadi ujian kualifikasi tidak berarti apa-apa. Namun, meskipun Luo Chen dan yang lainnya telah meninggalkan alun-alun tempat tes kualifikasi diadakan, berita tentang Luo Chen dan yang lainnya masih beredar di kota suci Roh Suci. Bagaimanapun, penampilan Luo Chen terlalu menakjubkan. Zhang Qingxi dan Zhang Xian juga telah menunjukkan kekuatan para jenius top. Bahkan jika Wang Xi dan Ji Chen sedikit lebih lemah, mereka masih di tingkat menengah. Kombinasi seperti itu sudah cukup untuk menarik perhatian beberapa orang. Di sebuah penginapan di sisi timur kota suci Roh Suci,
seorang gadis berpakaian ungu berlari ke sebuah ruangan dan berkata kepada beberapa temannya, "Sudahkah kamu mendengar? Hari ini, seorang aneh bernama Luo Chen muncul. Dengan basis kultivasi martial king kelas 9-nya, dia melepaskan serangan dengan kekuatan penuh dari puncak martial Sein." Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan gadis berpakaian ungu itu, ekspresi beberapa orang di ruangan itu menjadi agak aneh. Lu Chen, seorang gadis berpakaian hijau mengarahkan pandangannya ke arah gadis berpakaian putih yang duduk di tempat tidur, matanya membawa kejutan. "King Sui, katakan, apakah adikmu bernama Luo Chen?" "Suan, maksudmu Luo Chen adalah saudara King Sui?" Mendengar kata-kata gadis berbaju hijau, gadis berbaju ungu tidak bisa tidak terkejut. "Jika Luo Chen yang kamu sebutkan muncul bersama dengan murid-murid Sekte Pedang, maka dia seharusnya adalah saudara laki-laki King Sui." Tidak jauh dari sana, seorang gadis berpakaian biru berkata sambil tersenyum. "Jika Luo Chen ada di sini, dia akan dapat menemukan bahwa wanita berpakaian biru ini adalah Fang Mingsui yang telah dia temui beberapa kali. Wanita berpakaian putih yang duduk di tempat tidur adalah kakak perempuannya, Luo Qingsui. Selain Fang Mingsui dan Luo Qingsui, King Zi dan King Wei juga ada di ruangan ini." Orang itu memang muncul bersama dengan murid-murid Sekte Pedang. Gadis berpakaian ungu itu tertegun sejenak. Setelah itu, dia menatap Luo Qingsui dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Luo Chen menggunakan basis kultivasi martial king kelas 9 untuk meluncurkan serangan bertenaga penuh yang sebanding dengan puncak martial Sein. Dia bahkan memadatkan Sword Tawil pembantaian. Bakat ini dianggap salah satu yang terbaik bahkan di Akademi Semesta kita. Sudut mulut Luo Qingsui sedikit melengkung ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu normal bagi saudara laki-laki Luo Qingsui untuk memiliki bakat seperti itu. Bagaimanapun, bakat Luo Chen jauh melebihi miliknya. Jika bukan karena pedang kristal pedang Ancestor, tidak akan mudah bagi Akademi Semesta untuk bersaing dengan Sekte Pedang untuk bakat ini. Dia takut Luo Chen akan menjadi jenius mengerikan yang terkenal di Akademi Semesta sejak lama. Bakat saudara Qingsui memang luar biasa. King Wei, yang bersandar di jendela, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. "Oh benar, adik Luo Chen belum memiliki seseorang yang dia sukai. Jika Suan dan Ningbi, kalian berdua, memiliki pemikiran, mengapa kamu tidak mencobanya?" Gadis berpakaian ungu memelototi King Wei ketika dia mendengar ini dan berkata dengan sedih, "Kakak perempuan King Wei, beritamu sudah ketinggalan zaman. Siapa bilang saudara laki-laki King Sui tidak memiliki seseorang yang dia sukai? Wanita cantik dari domain pedang itu selalu berada di sisinya. Bahkan seorang idiot pun bisa melihat kekaguman di matanya." Nama gadis berpakaian ungu itu adalah Wen Xuan, dan latar belakangnya juga tidak kecil. Ditambah lagi, sebagai murid Akademi Semesta, dia selalu menjadi idola banyak orang. Namun, meskipun latar belakang Wen Xuan tidak buruk, dan penampilannya juga tidak buruk, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu bersaing dengan gadis yang dari domain pedang. Yang dari domain pedang, mendengar kata-kata Wen Xuan, Fang Mingsui tidak bisa tidak terkejut. Cakrawala orang itu tidak rendah. Aku tidak menyangka adik Luo Chen bisa membuat orang itu jatuh cinta padanya. Pada titik ini, Fang Mingsui mengalihkan pandangannya ke Luo Qingsui dan tersenyum. "King Sui, apakah kamu tidak ingin bertemu orang itu dari Sekte Pedang?" Mereka semua mengatakan bahwa kakak perempuan adalah seorang ibu. "Sebagai kakak sulungmu, tidakkah kamu akan memeriksa adikmu?" Chen selalu memiliki pendapatnya sendiri. "Aku tidak perlu ikut campur dalam masalah seperti ini." Luo Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis. Jika orang dari domain pedang itu benar-benar bisa membuat Chen jatuh cinta padanya, maka dia tentu punya alasan untuk membuat Chen jatuh cinta padanya. "Kenapa aku harus ikut campur dalam urusan orang lain?" Luo Qingsui berhenti sejenak ketika dia mengatakan ini. Setelah itu, dia benar-benar tersenyum dan berkata dengan lembut, "Meskipun bakat Chen mengejutkan, dia sangat lambat dalam hal masalah antara pria dan wanita. Aku harap orang dari domain pedang itu tidak akan marah oleh Chen dan pusing karenanya. Dia tahu betul betapa lambatnya Luo Chen dalam hal hubungan antara pria dan wanita." Ketika dia berada di Flowing Cloud Institution, banyak gadis bangga yang jatuh cinta pada Luo Chen dan menyatakan cinta mereka padanya, tetapi Luo Chen tidak menyadarinya. Dia seperti sepotong kayu. King Wei, King Zi, dan King Zi, Fang Mingsui dan dua lainnya juga tertawa ketika mereka mendengar ini. Mereka telah melihat Luo Chen sebelumnya dan secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Luo Qingsui adalah kebenaran. Adapun gadis berpakaian ungu Wen Xuan dan gadis berpakaian hijau Ningbi, mereka belum pernah melihat Luo Chen sebelumnya.
Ketika mereka menunjuk pada ekspresi Luo Qingsui dan yang lainnya, hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Namun, meskipun Wen Xuan dan Ningbi terkejut di hati mereka tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya, mereka diam-diam mengubah topik menjadi sesuatu yang lain. Pada saat yang sama, di perkemahan sementara Sekte Pedang, Fang Mingsui dan yang lainnya berbicara tentang Luo Chen yang telah memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Dia benar-benar tenggelam dalam keadaan kultivasi. Bab 1089. Judul, Luo Chen telah keluar dari pengasingan, dia telah menahan kekuatannya. Di ruang rahasia, Luo Chen sedang duduk bersila di tengah formasi pengumpulan roh, dikelilingi oleh energi spiritual surga dan bumi yang samar. Karena teknik pemandu bintang kultivasi, dia dapat berjalan di jalur Martial King yang akan diambil oleh seorang seniman bela diri untuk mencapai Martial King sekali lagi, dan menebus kesalahan yang telah dia buat sebelumnya. Hal terpenting tentang teknik pemandu bintang adalah bahwa itu tidak akan mempengaruhi basis kultivasi seseorang saat mengalami proses kultivasi sekali lagi. Setelah kultivasi mencapai tahap Martial Saint, yuan asli yang diperoleh dari kultivasi teknik pemandu bintang akan dapat sepenuhnya menyatu dengan yuan aslinya sendiri, menyebabkan basis kultivasinya meningkat pesat. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen tidak dapat menerobos ke tahap Martial Saint untuk saat ini, untuk menghindari menyia-nyiakan kesempatan ini, itu tidak mempengaruhi kultivasi normalnya. Alasan mengapa Luo Chen berada dalam pengasingan kali ini adalah karena dia telah memperoleh beberapa wawasan ketika berhadapan dengan Beamon yang haus darah. Ketika dia menguji kekuatan serangan sebelumnya, dia secara samar-samar menyentuh kesempatan untuk menerobos. Oleh karena itu, ia memilih untuk segera memasuki pengasingan. Sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi melonjak ke arah Luo Chen dari segala arah. Tubuh Luo Chen memancarkan cahaya redup, menyebabkan dia tampak sangat suci. Dentang dengungan pedang datang dari tubuh Luo Chen. Itu adalah tanda bahwa tubuh pedang itu beroperasi dengan kekuatan penuh. Tubuh pedang Luo Chen telah mencapai tingkat menengah, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, meskipun tubuh pedang itu kuat, itu bukan tanpa kekurangan. Setidaknya, ketika dia berjalan di jalur kultivasi, Luo Chen menemukan cacat besar di tubuh pedang. Artinya, tubuh pedang pasti bisa meningkatkan keterampilan pedang kultivasi. Ada juga kecepatan dari skill jalan pedang, tetapi karena kultivasinya terlalu cepat, mudah bagi orang untuk mengabaikan detailnya. Lebih baik untuk mengontrol detailnya. Sebaliknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan para jenius yang tidak memiliki tubuh pedang. Meskipun detail ini tampaknya tidak fatal, itu hanya ketika basis kultivasi seseorang rendah. Jika basis kultivasi seseorang cukup tinggi, detail ini akan cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Lebih penting lagi, detail ini adalah dasar untuk menerobos ke alam yang mendominasi. Kesalahan apapun dapat menyebabkan kegagalan menerobos ke alam yang mendominasi. Ini juga alasan mengapa hanya ada 6 ahli tahap mendominasi dalam sejarah. Jika bukan karena Luo Chen telah memperoleh teknik pemandu bintang dan mampu berjalan di jalur kultivasi lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah begitu Luo Chen mengetahuinya. Pada saat itu, dia mungkin bisa melangkah ke alam Ancestor, atau bahkan mungkin di atasnya. Namun, tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke alam yang mendominasi. Meskipun fisik khusus itu kuat, itu hanya memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak dalam waktu singkat. Tetapi karena kecepatan peningkatannya terlalu cepat, itu memudahkan orang untuk mengabaikan detail itu. Setelah yang tidak diketahui periode waktu, Luo Chen perlahan membuka matanya dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Dia akhirnya mengerti mengapa para jenius dengan fisik khusus dan bakat khusus di benua itu seperti ikan mas di sungai, tetapi para ahli yang benar-benar berdiri di puncak benua kebanyakan adalah jenius tanpa fisik dan bakat khusus. Luo Chen awalnya berpikir bahwa ini karena perbedaan besar dalam jumlah orang di kedua sisi. Tapi sekarang, sepertinya ada alasan untuk ini. Alasan utamanya adalah terlalu mudah bagi para jenius dengan fisik khusus dan bakat khusus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, dalam hal detail, terlalu mudah bagi para jenius dengan fisik khusus dan bakat khusus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ada banyak kekurangan. Oleh karena itu, para jenius dengan fisik dan bakat khusus itu mungkin dapat dengan mudah menekan para jenius yang tidak memiliki bakat. Namun, pada tahap selanjutnya, fisik khusus dan bakat khusus dapat dengan mudah menjadi penghalang bagi para jenius untuk menerobos. Terlepas dari para jenius dengan keberuntungan dan tekad yang besar, para jenius dengan fisik khusus dan bakat khusus itu tidak sebaik mereka yang tidak memiliki fisik khusus atau fisik khusus. Lebih mudah bagi mereka untuk mencapai puncak.
Setelah dengan santai membubarkan formasi pengumpulan roh di sekitarnya, Luo Chen berdiri dari ruang rahasia dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia telah mendapatkan banyak dari pengasingannya kali ini. Tidak akan lama sebelum dia bisa sekali lagi menyelesaikan jalur kultivasi bagi seniman bela diri untuk mencapai Martial Saint. Pada saat itu, dia akan mampu menerobos dari Martial King kelas 9 dan melangkah ke tahap Martial Saint. Tidak lama setelah Luo Chen meninggalkan ruang rahasia, Jiruhai dan yang lainnya yang telah mendengar berita itu tiba di depan Luo Chen. Sepertinya Saint telah memperoleh banyak hal dari pengasingannya kali ini. Jiruhai menatap Luo Chen dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Kecepatan peningkatan kekuatan Luo Chen terlalu mengejutkan, terutama saat dia berada di pengasingan kali ini. Seolah-olah Luo Chen telah mengalami sublimasi. Jika dikatakan bahwa Luo Chen tidak menunjukkan ketajamannya sebelum ini, sekarang, Luo Chen telah benar-benar mencapai ranah kembali ke dirinya yang semula. Jika Luo Chen tidak mengambil inisiatif untuk meletus, tidak ada yang bisa mendeteksi kekuatan luar biasa di dalam tubuh Luo Chen. Jika keadaan kembali ke keadaan semula ini diungkapkan kepada para tetua Sekte Pedang, Jiruhai tentu saja tidak akan terkejut. Namun, Luo Chen dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Jiruhai tidak merasa emosional? Aku memang mendapatkan sesuatu. Luo Chen mengangguk, matanya menyapu Zhang Qingxi dan yang lainnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, sepertinya saudara dan saudari senior telah memperoleh banyak hal selama periode waktu ini. Aura yang dilepaskan Zhang Qingxi telah mencapai Martial Saint kelas 1. Selain itu, auranya sangat panjang, dan sepertinya dia tidak menerobos ke tahap Martial Saint dengan tergesa-gesa. Meskipun Luo Chen belum menembus ke tahap Martial Saint, aura yang dia lepaskan jauh lebih kuat daripada Martial King kelas 9 biasa. Jelas, Luo Chen juga hampir menerobos. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos. Meskipun Wang Xi dan Ji Chen sedikit lebih lemah, basis kultivasi mereka juga telah meningkat sampai batas tertentu, dan itu juga memiliki dorongan besar untuk kekuatan tempur mereka. Aku masih tidak bisa dibandingkan denganmu, saudara junior. Zhang Qingxi tersenyum pada Luo Chen ketika dia mendengarnya. Matanya memancarkan cahaya aneh. Dia awalnya berpikir bahwa dengan berhasil menembus ke tahap Martial Saint, dia akan dapat menutup kesenjangan antara dia dan Luo Chen, tetapi kenyataannya adalah bahwa kesenjangan antara dia dan Luo Chen semakin besar. Meskipun basis kultivasi Luo Chen tidak membaik sama sekali, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan menakjubkan yang tersembunyi di tubuh Luo Chen. Dibandingkan dengan Luo Chen sebelumnya, Luo Chen saat ini lebih terkendali dan menakutkan. Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya ke Jiruhai dan bertanya, Penatua Agung, kapan Kongres Roh Suci akan dimulai? Besok, jawab Jiruhai segera setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Agung. Jika Sein tidak keluar dari kultivasi hari ini, aku akan pergi dan segera membangunkanmu. Untungnya, Sein telah keluar dari kultivasi, jadi aku tidak akan mengganggumu. Besok, Luo Chen mengangguk dan bertanya, apakah aturan Kongres Roh Suci turun kali ini? Apa rencana klan Roh Suci? Setiap kali klan Roh Suci mengadakan Kongres Roh Suci, aturannya akan berbeda. Aturan Kongres Roh Suci hanya akan diumumkan setelah ujian kualifikasi. Setelah Luo Chen lulus ujian kualifikasi, dia kembali ke kediaman sementara Sekte Pedang dan pergi mengasingkan diri. Secara alami, dia tidak tahu aturan Kongres Roh Suci. Bab 1090, Judul, Aturan Pertemuan Rencana Roh Suci. Aturan Kongres Roh Suci kali ini tidak rumit, kata Jiruhai. Kali ini, Kongres Roh Suci berada di alam rahasia yang dibuka oleh ahli klan Roh Suci. Ada 10.000 token yang ditempatkan di alam rahasia itu. Alam rahasia terbuka selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, sesuai dengan nomornya dari token yang dimiliki setiap orang, 100 jenius teratas akan diberikan hadiah. 10 jenius teratas dapat berpartisipasi dalam perjamuan Roh Suci Klan Roh Suci dan penyucian musim semi suci, sedangkan jenius ke-11 hingga ke-50 dapat memasuki tanah rahasia Klan Roh Suci untuk mempelajari teknik kultivasi. Adapun para jenius setelah tempat ke-50, mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari mata air suci. Kata-kata Jiruhai. Penyucian musim semi suci dari Klan Roh Suci adalah kesempatan yang sangat terkenal dari Klan Roh Suci. Setelah mengalami penyucian mata air suci Klan Roh Suci, kemampuan kultivasi dan pemahaman seseorang akan ditingkatkan sampai batas tertentu. Yang paling penting adalah kemajuan semacam ini tidak memiliki efek samping. Oleh karena itu, jenius yang tak terhitung jumlahnya di benua semesta sangat ingin mendapatkan penyucian musim semi suci.
Namun, di masa lalu, hanya 3 jenius teratas dari Kongres Roh Suci yang memenuhi syarat untuk menjalani penyucian mata air suci. Kali ini, mereka semua memenuhi syarat untuk masuk 10 besar. Selain itu, para jenius dengan peringkat di bawah 50 teratas juga akan dapat memperoleh sebagian dari mata air suci. Bahkan jika setiap jenius tidak mendapatkan banyak mata air suci, 50 bagian mata air suci masih cukup bagi mereka untuk menjalani penyucian mata air suci sekali. Dapat dikatakan bahwa klan Roh Suci benar-benar telah berusaha keras kali ini. Klan Roh Suci tidak akan begitu murah hati. Mungkinkah ada yang salah dengan alam rahasia itu? Luo Chen merenung sejenak dan menahan diri untuk tidak bertanya. Mata air suci klan Roh Suci tidak mudah untuk diproduksi. Bahkan jika itu adalah klan Roh Suci, mata air suci yang cukup untuk setidaknya 10 orang jenius untuk menjalani penyucian mata air suci sudah cukup untuk membuat klan Roh Suci merasa sakit. Oleh karena itu, klan Roh Suci telah mengeluarkan begitu banyak mata air suci kali ini. Luo Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah klan Roh Suci punya niat lain. Sein telah menebaknya dengan benar. Ji Ruhai mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, alam rahasia yang dipilih klan Roh Suci kali ini adalah alam rahasia yang telah terkikis oleh 6 jalan reinkarnasi. Kali ini, Kongres Roh Suci menjalankan misinya di alam rahasia itu. Itu dapat dianggap membantu Kongres Roh Suci menyingkirkan beberapa bahaya tersembunyi. Secara alami, klan Roh Suci sangat murah hati. Nada bicara Ji Ruhai menjadi lebih serius saat dia berkata, kali ini, banyak kekuatan besar di Snowfield menjadi waspada. Alam rahasia klan Roh Suci telah lama terkikis oleh 6 jalan reinkarnasi. Namun, klan Roh Suci tidak pernah menganggapnya serius. Klan Roh Suci juga ketakutan oleh perubahan tak terduga di klan salju, jadi mereka berencana untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi itu sesegera mungkin. Alam rahasia bahkan telah membatasi usia tulang mereka yang masuk. Sangat sulit untuk menyingkirkan mereka hanya dengan para jenius dari klan Roh Suci. Itulah mengapa klan Roh Suci menyerukan Kongres Roh Suci sebelumnya dan menawarkan hadiah yang begitu besar. Aku mengerti. Luo Chen mengangguk dan bertanya, apakah ada persyaratan untuk mendapatkan token? Bisakah kamu mengambil token dari orang lain? Mata Luo Chen berbinar saat dia bertanya. Jika dia bisa mengambil token orang lain, itu pasti akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Lagi pula, dibandingkan dengan mencari token di alam rahasia, itu secara alami lebih cepat untuk merebut token dari tangan orang lain. Jika aturan Kongres Roh Suci tidak membatasi dia untuk mencuri token orang lain, maka token di tangan orang lain hanya bisa dikatakan lebih rendah darinya. Dia bisa tidak menyalahkan orang lain. Baiklah, Ji Ruhai menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, peringkat terakhir hanya akan dihitung dengan token di tangan seseorang. Adapun bagaimana token diperoleh, tidak masalah. Klan Roh Suci pasti punya rencana yang bagus. Luo Chen tersenyum dan berkata samar ketika dia mendengar kata-kata Ji Ruhai. Kali ini, aturan tidak melarang merampok token orang lain. Secara alami, akan ada banyak orang yang akan berpikir seperti dia dan merampok token jenius lainnya. Para jenius yang tokennya dicuri entah menemukan cara untuk mengambilnya kembali atau menemukan cara untuk mendapatkan token lain. Setelah mencoba mengambil tokennya tetapi tidak berhasil, sebagian besar jenius akan memilih untuk memasuki tempat lain di alam rahasia untuk mencari token. Lagi pula, hadiah Kongres Roh Suci kali ini terlalu menggoda. Mungkin tidak ada yang mau menyerah. Dalam keadaan seperti itu, klan Roh Suci hanya perlu menempatkan beberapa token di tempat yang perlu dibersihkan, dan para jenius itu akan memikirkan cara untuk membantu klan Roh Suci menghilangkan bahaya. Dapat dikatakan bahwa klan Roh Suci memiliki rencana yang bagus kali ini, dan bahkan jika yang lain tahu apa yang dipikirkan klan Roh Suci, mereka hanya bisa melakukannya sesuai dengan rencana klan Roh Suci. Karena ini adalah plot yang terang-terangan. Kecuali ada seorang jenius yang tidak tertarik dengan hadiah yang diberikan oleh klan Roh Suci, mereka pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan token tersembunyi dari alam rahasia. Klan Roh Suci menggunakan plot terbuka kali ini. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Sebagai penatua agung dari Sekte Pedang, tidak mungkin bagi Ji Ruhai untuk tidak menebak maksud dari klan Roh Suci. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, hanya saja kali ini, klan Roh Suci telah meletakkan semuanya di atas meja. Itu juga menunjukkan betapa berbahayanya alam rahasia. Bahkan jika para jenius itu menghadapi bahaya apapun di alam rahasia, Roh Suci klan Roh tidak harus bertanggung jawab untuk itu. Meskipun alam rahasia itu berbahaya, hadiah yang diberikan oleh klan Roh Suci terlalu menggiurkan. Pada akhirnya, masih ada orang jenius yang mau memperjuangkannya. Ji Ruhai menghela nafas.
Klan Roh Suci tidak takut para jenius dari Kongres Roh Suci tidak mau memasuki alam rahasia itu, karena godaan penyucian musim semi suci sudah cukup bagi para jenius itu untuk mengambil risiko. Luo Chen menghela nafas dan melanjutkan bertanya, apakah Penatua Agung memiliki informasi tentang alam rahasia itu? Klan Roh Suci telah mengumumkan beberapa informasi, kata Ji Ruhai. Terlepas dari informasi yang diumumkan oleh Klan Roh Suci, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Luo Chen mengerutkan kening. Semua informasi ada di tangan Klan Roh Suci. Ini tidak diragukan lagi akan menempatkan mereka pada posisi yang sangat pasif. Saudara-saudari senior, apakah kamu semua berencana untuk bergabung dengan Kongres Roh Suci? Luo Chen merenung sejenak, lalu matanya tertuju pada Zhang Qingxi dan yang lainnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya di zona spasial itu, dia masih bisa mundur dengan aman. Demikian pula, dia tidak khawatir tentang Zhang Qingxi. Setelah mendapatkan warisan dari Master Pedang dan mengendalikan ruang yang mendominasi, Zhang Qingxi juga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia khawatir tentang Zhang Xian dan dua lainnya. Jika mereka bertiga memasuki alam rahasia dan menghadapi bahaya apapun, kemungkinan besar itu akan mengalihkan perhatian mereka. Aku berencana untuk pergi dan melihatnya, Zhang Qingxi mengangguk dan tersenyum. Adapun tiga saudara junior, meskipun mereka berencana untuk memasuki alam rahasia, mereka hanya berencana untuk memasuki tempat di mana Klan Roh Suci mengumumkan informasi. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan kalah dan pergi. Baru saat itulah Luo Chen menganggukkan kepalanya. Selama Zhang Xian dan dua lainnya tidak terburu-buru memasuki tempat di mana Klan Roh Suci tidak mengumumkan informasi, dia tidak khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Zhang Xian dan dua lainnya.